Pada zaman Oligosen, Barber mengasumsikan sistem besar Sumatera mulai aktif, bersamaan dengan tersubduksinya lempeng Samudra Hindia di bawah Sundaland secara oblik atau miring. Hal ini lantas menyebabkan pembentukan magma yang memicu munculnya jajaran gunung api di Sumatera. Munculnya busur gunung api di Sumatera dan sesar besar Sumatera menyebabkan terjadinya diferensiasi cekungan atau mangkok tempat sedimen terakumulasi di Sumatera, yang kita kenal dengan 3 lajur batuan Sumatera, yaitu di sebelah barat ada lajur Bengkulu, lajur Bukit Barisan di bagian tengah, dan juga lajur Palembang di bagian timur. Pembagian lajur fisiografi ini berdasarkan posisi terhadap busur gunung api dan pengaruh sesar mendatar Sumatera. Lajur Bengkulu yang berada di sebelah barat Pulau Sumatera, yaitu cekungan berisi formasi batuan sedimen yang terendapkan pada setting tektonik depan busur atau Forak Basin Sumatera. Munculnya cekungan depan busur ini disebabkan oleh fleksural atau meliuknya lempeng bumi akibat adanya dorongan. Coba bayangkan Anda memiliki penggaris besi, lalu Anda dorong dari kanan dan kiri, meliuk bukan? Lajur Bukit Barisan, namanya juga barisan yang berarti banyak bukit-bukit yang membentang memanjang. Bukit Barisan memiliki arah orientasi barat laut tenggara, arah yang juga identik dengan arah sesar besar Sumatera yang bergerak menganan atau dekstral. Jajaran pegunungan ini merupakan morfologi yang pembentukannya dikontrol oleh sesar besar Sumatera. Sesar mendatar dapat membentuk dua pola. Pola transpression, yaitu dua blok yang saling bertabrakan sehingga membentuk morfologi pop-up atau positive flower structure, dan juga pola transtension, di mana dua blok membentuk morfologi pull-apart atau negative flower structure. Contohnya seperti yang ada di Ulu-Belu atau Suwoh. Sedangkan pada pop-up relatif lebih susah untuk diidentifikasi dari morfologi, karena bisa saja telah mengalami denudasi sehingga akan lebih mudah diidentifikasi dari gambar bawah permukaan seperti melalui seismik. Lajur ketiga adalah lajur Palembang yang berada di belakang busur gunung api Sumatera atau juga dikenal sebagai cekungan belakang busur atau Back-up Basin. Lajur ini terbentuk akibat adanya pemekaran belakang busur akibat respon dari adanya subduksi lempeng Samudra Hindia. Oke, kita akan mengeksplor Lampung bagian barat terlebih dahulu. Kita akan melihat singkapan batuan yang kita urutkan berdasarkan waktu pengendapan dan pembentukannya dari tua ke muda. Di sekitar Kabupaten Pesisir Barat dan Tanggamus yang mana banyak menyingkap batuan lajur Bengkulu. Sebagai catatan, batuan alas atau basement lajur Bengkulu tidak tersingkap ke permukaan. Meskipun begitu, dari tinjauan kerangka tiren, kita tahu bahwa batuan alas dari lajur Bengkulu adalah batuan kristalin yang berasosiasi dengan tiren Woyla. Formasi Seblat adalah formasi sedimen tertua yang tersingkap di Forak Lampung. Formasi Seblat tersingkap baik di Jalan Lintas Barat Sumatera, tepatnya di Kecamatan Sedayu, Tanggamus. Formasi Seblat terdiri dari perselingan serpih kaya material organik dan batu pasir feldspatik. Beberapa lapisan batu pasirnya mikaan, yang diperkirakan provenannya berasal dari recycle orogen atau pegunungan lipatan Bukit Barisan. Terdapat beragam fitur khas sedimen seperti crossbedding, ripple, laminasi, dan juga selam, karakteristik khas lingkungan pengendapan pada setting kipas bawah laut. Lalu di atas formasi Seblat terendapkan formasi Lemau yang terdiri dari batu pasir tufaan dan gampingan, serta napal dengan sisipan nodul atau lensa batu gamping. Formasi Lemau diinterpretasikan terendapkan pada lingkungan laut dangkal hingga transisi. Lalu di atas formasi Lemau terendapkan formasi Simpang Aur yang terdiri dari perselingan batu pasir tufaan, batu lanau tufaan, dan batu gamping foraminifera. Pada beberapa lokasi juga dijumpai sisipan lignit. Formasi Simpang Aur terendapkan pada lingkungan paparan. Komponen tufaan pada litologinya menandakan bahwa pada saat formasi Simpang Aur terendapkan telah terjadi aktivitas vulkanisme di Pulau Sumatera. Perjalanan kita lanjutkan ke bagian tengah Pulau Sumatera yang terdiri dari pegunungan dan gunung api yang batuannya dikelompokkan sebagai lajur Bukit Barisan. Kita akan mengunjungi banyak tempat yang berbeda seperti Tanggamus, Beranti, Pesawaran, hingga Lampung Selatan. Karena Bukit Barisan merupakan pegunungan yang dibentuk oleh sesar besar Sumatera, maka batuannya akan dibatasi oleh bidang sesar secara pelamparannya. Dari luas wilayah penyingkapan, lajur Bukit Barisan merupakan yang terbesar dibandingkan dua lajur lainnya, sehingga menyingkap banyak sekali variasi batuan. Belum lagi kompleksitas batas teren Wola dan teren Sumatera juga berada pada lajur ini. Pertama-tama kita akan mengunjungi batuan metamorf yang ada di Lampung. Batuan metamorf ini menjadi alas atau dasar dari cekungan di sedimen yang ada di wilayah Lampung. Batuan metamorf di Lampung belum banyak diteliti. Batuan metamorf Lampung memiliki banyak variasi mulai dari sleti, filit, sekis, gneis, kuarsit, marmer, bahkan hingga migmatit. Bisa dikatakan hampir semua jenis batuan metamorf dapat dijumpai di Lampung. Beberapa peneliti terdahulu seperti Kosin dan Westerveld, juga Wierzicki, menyebut batuan metamorf ini sebagai sekis kristalin.
sedangkan Van Bemmelen menyebutnya sebagai sekis Lampung. Selanjutnya oleh Amin pada tahun 1988, batuan metamorf di Lampung dikelompokkan dalam kompleks Gunung Kasi yang terdiri dari sekis beraneka fasies, gneis, marmer, kuarsit, dan migmatit. Kompleks Gunung Kasi sampai saat ini memiliki status tidak terpisahkan, yang berarti hubungan antar batuan penyusunnya belum diketahui secara jelas. Marmer dapat kita jumpai di sekitar Gunung Kasi, kuarsit dapat kita temui di sekitar Gedung Tataan, sekis mika garnet di sekitar Tanjung Bintang, atau bahkan migmatit yang bisa kita jumpai di Jundeng dan sekitar Bendungan Argoguru Branti. Sekis merupakan batuan metamorf paling umum yang dijumpai di Lampung, namun semuanya memiliki fasies yang berbeda-beda. Batuan metamorf tipe migmatit juga dapat dijumpai di Sungai Sekampung, tepatnya di Bendungan Argoguru Branti. Migmatit merupakan batuan campuran antara batuan metamorf dan batuan beku. Loh, kok bisa? Migmatit terbentuk di bawah kondisi suhu dan tekanan ekstrim selama prograde metamorphism, atau kondisi suhu dan tekanan yang terus meningkat. Meningkatnya suhu dan tekanan akan menyebabkan mineral-mineral bagian bawah deret bawaan akan menjadi tidak stabil dan mengalami rekristalisasi. Bahkan bisa berubah fase, tidak lagi berwujud padat atau kristal, namun menjadi liquid atau magma, atau disebut mengalami partial melting. Sedangkan mineral pada deret bawaan bagian atas masih dalam fase kristal atau padat. Kuarsa dan feldspar akan melebur menjadi magma. Sedangkan mineral-mineral mafic karena kondisi suhu dan tekanan yang meningkat akan berubah menjadi batuan metamorf. Proses ini disebut sebagai anateksis. Mekanisme ini akan membentuk campuran batuan beku dan batuan metamorf yang kita sebut sebagai migmatit. Migmatit sendiri terbentuk pada zona ductile pada kedalaman ductile deformation zone atau sekitar 15 km di bawah permukaan. Rijang dan juga rijang spikulit radiolariaan. Batuan ini dijumpai sebagai float atau material bawaan ex situ. Singkapan batuannya belum diketahui secara pasti nih. Namun adanya rijang atau batuan sedimen silika atau siliceous rock mengindikasikan lingkungan pengendapan yang eksklusif berada di kerak samudra. Dalam hal ini, maka batuan ini merupakan asosiasi kerak samudra ngalau. Siliceous rock merupakan fases yang umum dijumpai sebagai endapan sedimen pada sekuen oviolit lempeng Samudra Mesothetis. Samudra Mesothetis merupakan laut yang memanjang dari arah barat ke timur yang memisahkan antara Gondwana dan Laurasia. Laut ini habis tersubduksi pada akhir Kapur dan menandai berakhirnya Mesozoikum. Selain itu, di Gunung Kasi juga dijumpai formasi menanga dengan litologi lempu merah dengan lensa mangan yang melimpah. Dua litologi ini merupakan asosiasi dari endapan pelagik yang merupakan bagian atas dari sekuen oviolit. Selain itu juga ada variasi litologi berupa serpi hijau dengan sisipan pasir halus yang identik dengan singkapan formasi menanga di Sungai Sabu Teluk Ratai. Singkapan ini memiliki karakteristik berupa perselingan batu pasir dan serpih berulang secara ritmik dengan karakteristik struktur sedimen laminasi, silang siur, ripple, dan juga konvolut. Karakter ini merupakan ciri endapan flis yang merupakan bagian dari classical turbidite. Formasi Sabu bagian bawah tersingkap di Bukit Sabu, terdiri dari breksi aneka bahan dengan fragmen yang angular dan terdukung butiran. Fragmen berukuran dari kerakal hingga bongkah. Fragmen terdiri dari lembu merah, batuan beku, ada andesit, ada basalt, batuan metamorf, ada sekis dan marble, dan juga batuan sedimen, ada lembu merah dan juga batu pasir. Karakteristik breksi aneka bahan dengan fragmen angular dan terdukung butir juga tersortasi jelek merupakan ciri khas dari endapan kipas aluvium. Di atasnya berangsur berubah menjadi perselingan batu pasir dan batu lembu merah dengan menunjukkan geometri channel yang umumnya berisi konglomerat. Karakter ini merupakan khas pengendapan sungai teranyam. Formasi Campang memiliki lokasi tipe di daerah Campang, Lampung Selatan, terdiri dari perselingan batu lempung, serpih, kalkarenit, tuf, dan breksi polimik. Menurut Andi Mangga dan kawan-kawan, formasi ini terendapkan pada lingkungan pantai hingga lingkungan continental slope yang dipengaruhi oleh arus turbidit. Selanjutnya ada juga formasi Tarahan, yang menurut Andi Mangga dan kawan-kawan memiliki lokasi tipe di Tarahan, Lampung Selatan. Formasi Tarahan memiliki litologi penyusun berupa batuan piroklastik padu atau welded tuff yang diperkirakan diendapkan akibat event erupsi gunung api yang bersifat eksplosif. Hal ini akan menjadi menarik karena pada umur Paleosen belum ada subduksi lempeng di Sumatera. Lalu, sumbernya dari mana ya? Formasi Gading tersingkap di dua tempat dan menunjukkan variasi litologi yang berbeda. Lokasi pertama berada di Tangkit Serdang yang dominan tersusun oleh batu pasir kuarsa dan sisipan batu bara, serta perselingan serpi dan batu pasir halus. Berdasarkan karakteristik fasiesnya, batu pasir formasi Gading terendapkan pada lingkungan fluvial hingga transisi. Lokasi kedua formasi Gading ada di Woi Gading, Desa Gading, yang menunjukkan litologi batu gamping, waxstone hingga blackstone dengan komponen utama berupa pecahan koral, foraminifera bentonik besar, dan juga pecahan cangkang bivalvia yang menunjukkan orientasi penjajaran.
Karakteristik ini sangat berbeda dengan formasi gading yang ditemukan di Tangkit Serdang. Karakter ini menunjukkan batu gamping formasi gading terendapkan pada lingkungan Back Reef atau lagun. Formasi Hulu Simpang memiliki lokasi tipe di Bengkulu, namun formasi ini melampar luas hingga ke Lampung. Formasi Hulu Simpang ditemui di sepanjang segmen sesar Sumatera, terdiri dari lava basal hingga andesit dengan sisipan tuf, berisi vulkanik dan juga batu gamping. Formasi Hulu Simpang tersingkap memanjang berarah barat laut tenggara sepanjang sesar besar Sumatera, dari Bengkulu hingga Teluk Semangka. Munculnya formasi Hulu Simpang diperkirakan menyebabkan batu gamping formasi gading mati, akibat tidak bisa berkembang baik karena aktivitas vulkanik yang intensif. Sekaligus menandai dimulainya episode vulkanisme Miosen Sumatera yang disebabkan oleh subduksi lempeng samudra Australia Hindia di bawah Sundaland. Dan yang terakhir adalah formasi Lampung, merupakan formasi batuan paling muda di lajur Bukit Barisan, berumur Pliocene hingga Kuarter. Formasi ini tersingkap luas di wilayah Provinsi Lampung bagian tengah hingga timur, termasuk juga di kampus ITERA. Formasi Lampung terdiri dari tuf yang didominasi oleh tuf lapili hingga tuf halus, memiliki struktur sedimen lapisan menghalus ke atas, silang siur, dan laminasi sejajar yang mengalami repetisi ke atas dan menandakan erupsi eksplosif vertical surge. Pada beberapa singkapan juga terdiri dari batu pasir tufaan yang menunjukkan geometri channel dengan struktur sedimen silang siur, serta lateral agresi. Hal ini mengindikasikan mekanisme pengendapan piroklastik aliran. Mungkin ini adalah endapan lahar dari erupsi katastrofi yang diperkirakan memiliki ketebalan hingga 200 meter. Sampai sekarang, kaldera yang menjadi pusat erupsi dari formasi Lampung masih menjadi misteri. Khusus di lajur Bukit Barisan yang berlokasi di Lampung, setidaknya ada 9 intrusi yang berbeda, yang dapat dibagi menjadi 5 intrusi umur kapur yang terdiri dari granitoid, 2 intrusi berumur paleogen yang terdiri dari intrusi granit jati baru dan intrusi basal, dan 2 intrusi berumur neogen yang terdiri dari intrusi granit dan juga intrusi dasit. Semua intrusi ini memotong batuan metamorf kompleks Gunung Kasih. Diagram model komposisi granit merupakan perbandingan 3 mineral pembentuk batuan granitoid, yaitu kuarsa, alkali feldspar, dan juga plagioclase feldspar. Jika kita lihat antara tonalit, granodiorit, dan monzogranit, hanya merupakan perbedaan kelimpahan komposisi mineralnya saja. Dan ini bisa terjadi pada setiap batuan intrusi granitoid yang dijumpai di Lampung, tergantung dari posisi, pusat, dan tepi intrusinya. Stasiun pengamatan terbaik untuk pengamatan batuan intrusi berumur kapur dapat kita jumpai di sekitar Lampung Selatan, dari sekitar Kecamatan Tanjung Bintang hingga Branti, Natar. Batuan intrusi tertua adalah intrusi granodiorit tonalit Sulan atau KGDSN di peta geologi. Bertekstur vanerik, berkomposisi utama plagioclase, kuarsa, dan ampibol. Batuan ini dijumpai mengintrusi seismika garnet. Tekstur vanerik menunjukkan granodiorit hingga tonalit Sulan ini terbentuk sebagai pluton. Jika kita lihat pada kontak intrusi dengan metamorf, kita bisa mengamati adanya perubahan ukuran butir dari kasar menjadi halus ke arah kontak dengan batuan metamorf, karena semakin ke tepi suhunya semakin dingin, sehingga kristal tidak bisa berkembang dan membesar. Intrusi ini berumur 113 juta tahun yang lalu, atau kapur awal bagian akhir hingga kapur akhir bagian awal. Intrusi diorit sekampung atau KDS tersingkap baik di bendungan Argo Guru di sepanjang Wais Kampung, terdiri dari diorit hingga diorit yang terfoliasi berumur kapur akhir. Pada beberapa lokasi juga dijumpai megmatit seperti yang ada di Jundeng. Selanjutnya ada intrusi granit Kalimalang berumur kapur akhir yang tersusun oleh monsogranit bertekstur vanerik. Ada juga intrusi granodiorit Branti atau KGDB yang tersingkap di sebelum Bandara Udara Raden Inten, berwarna dominan abu-abu dengan mineral dominan plagioclase dan kuarsa bertekstur vanerik dengan variasi komposisi alkali feldspar pada beberapa singkapannya. Kemudian intrusi granodiorit seputih atau KGDS. Karakteristiknya mirip dengan intrusi granodiorit Branti, hanya saja lokasi tersingkapnya saja yang berbeda. Kemudian ada intrusi granit Pandian dan Curug atau KGRPC, merupakan pluton granit yang memiliki variasi litologi dari monzogranit hingga granodiorit. Tersingkap baik di bagian utara Lampung, intrusi ini berumur kapur akhir. Kemudian di sekitar Sulan, Lampung Selatan juga dijumpai intrusi granit jati baru atau TEJG, yang merupakan pluton berumur paleogen yang menerobos kompleks Gunung Kasih dan menerobos pluton batuan berumur kapur. Granit ini berukuran butir sedang, berwarna merah muda karena dominan alkali feldspar. Selain itu juga ada intrusi sumbat basal TPEB yang berumur paleogen yang juga hadir sebagai intrusi yang tersebar di sekitar Sulan, Lampung Selatan. Kemudian ada intrusi dasit Piabung atau TMDA, dapat dijumpai di sekitar Padang Cermin Teluk Ratai, bertekstur porfiritik dengan mineral plagioclase dan kuarsa sebagai fenokris. Kemudian intrusi yang terakhir adalah intrusi granit hingga granodiorit TMGR Wai Bambang
Intrusi ini berumur Miosen, memiliki warna merah muda hingga abu-abu kehijauan, bertekstur vanerik hingga porfiri. Satuan ini menerobos formasi hulu simpang di sekitar Teluk Semangka dan dapat dijumpai sepanjang segmen sesar besar Sumatera. Bahkan granit ini dapat juga dijumpai hingga Krui. Intrusi granit ini cukup unik dalam sudut pandang vulkanologis karena terbentuk di depan busur gunung api. Keunikan ini akan kita bahas bersama dengan tektonik Lampung. Formasi talang akar terdiri dari breksi konglomerat batu pasir kuarsa dengan sisipan lignit dan batu bara, serta batu gamping. Formasi ini terendapkan pada lingkungan fluvial hingga laut dangkal. Formasi ini ekuivalen dengan formasi lahat dan juga formasi gading di lajur Bukit Barisan. Lalu kenapa mereka dibedakan? Kenapa harus ada ekuivalensi? Karena lokasi cekungan pengendapannya yang berbeda atau berbeda mangkok tempat sedimen terakumulasi. Formasi talang akar sangat terkenal dan relatif banyak penelitian tentangnya karena bagian bawah merupakan sosrok atau batuan sumber minyak bumi cekungan Sumatera Selatan. Sedangkan bagian atasnya merupakan reservoir sistem minyak bumi cekungan Sumatera Selatan. Selanjutnya ada formasi batu raja. Terdiri dari batu gamping terumbu dan fosil koral, bivalvia, dan juga foraminifera. Litologi lainnya juga ada kalkarenit, dan juga sisipan serpih dan napal. Lingkungan pengendapan formasi batu raja berada pada lingkungan terumbu atau reef. Kemudian ada formasi gumei, terdiri dari serpih, gampingan, napal, batu lempung, dan batu lanau, yang berseling dan berlapis baik dan terendapkan pada lingkungan transisi hingga paparan dangkal. Kemudian ada juga formasi kasai, terdiri dari perselingan batu pasir tufan dengan sisipan batu lempung, tufan, dan lignit. Formasi kasai memiliki karakteristik kompaksi yang rendah. Yang terakhir ada basal Sukadana, merupakan fenomena unik adanya continental float basal atau basal yang terekstrusi pada lingkungan kontinental. Karakteristik khas dari basal Sukadana adalah struktur skoria atau struktur berongga akibat pelepasan gas. Pemunculan basal Sukadana di lingkungan backup atau belakang busur adalah suatu anomali. Kenapa bisa begitu? Karena secara umum biasanya menjauhi dari palung maka kerak bumi akan semakin tebal. Sehingga jika ada magma yang menerobos tentunya akan mengalami asimilasi dengan batuan samping. Asimilasi akan menyebabkan diferensiasi dan berubahnya karakter magma menjadi lebih felsik. Contohnya seperti di Gunung Api Muria, Gunung Api Lasem di Jawa Tengah, atau Gunung Penanggungan di Jawa Timur. Massimo Gasparon dan Surya Atmaja menginterpretasikan basal Sukadana terbentuk akibat proses partial melt yang magmanya melewati struktur geologi yang menembus hingga kerak bagian bawah.